Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, para pemirsa, sahabat Mekatur dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bergabung bersama kami. Anda saat ini sedang menyaksikan melalui media channel Mekatur dan juga Lizara, baik Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Dan kami mengimbau untuk senantiasa subscribe, like, comment, and share tentunya untuk mendapatkan update informasi terkini seputar produk-produk kami dan juga konten-konten kami yang insya Allah bermanfaat, yang dapat para pemirsa manfaatkan tentunya ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, serta karunia-Nya kepada kita semua berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, wal afiat. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada sosok teladan bagi kita semua, baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya. Semoga syafaat senantiasa tercurah kepada kita semua hingga di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa, sahabat Mekatur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berjumpa dalam program Tadabbur Kalam, persembahan Mekatur dan Lizara. Bagi para pemirsa yang baru saja bergabung bersama kami dan belum mengenal Mekatur dan Lizara, sebagai informasi bahwa kami Mekatur dan Lizara adalah biro perjalanan atau penyelenggara perjalanan baik haji, umroh, serta tur wisata halal yang telah berpengalaman sejak tahun 2008 dengan moto kami, mitra terpercaya Anda beribadah. Selaras dengan visi misi kami, tentunya kami berkomitmen untuk memberikan kualitas pelayanan yang terbaik dengan sepenuh hati, service excellence sesuai syariat Islam. Kami amanah, terpercaya, kami memiliki harga terjangkau, memiliki gedung sendiri, memiliki SDM yang profesional dan berkualitas. Menggunakan aplikasi berbasis digital, kami memberikan kepastian tanggal keberangkatan, memberikan hotel yang terbaik dan dekat dengan Baitullah. Kami memiliki pembimbing dan mutawif berpengalaman. Kami legal dan terdaftar resmi di Kementerian Agama serta merupakan anggota AMPURI, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia. Tentunya ini yang menjadi alasan mengapa banyak para jamaah yang memilih kami. Dan sebagai informasi bahwa kami memiliki beberapa produk-produk yang insya Allah dapat bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Di antaranya adalah tur wisata religi. Untuk produk pertama kami yaitu Tadabbur Bumi Anbiya TBA, mengunjungi negara Mesir, Aqsa dan juga Jordan selama 9 hari. Tentunya kita akan mengunjungi Masjidil Aqsa yang luar biasa. Kita akan mengunjungi kota-kota seperti di Kairo, Saint Catherine atau Nuwaiba, Yerusalem, Wadi Rum dan juga Amman. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 2.600 US dollar dengan berbagai fasilitas terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian seperti dengan penerbangan Oman Air, transportasi kendaraan full AC dan juga Wi-Fi, makanan minum halal sesuai dengan program dan juga tour guide berbahasa Indonesia. Untuk produk berikutnya yaitu Extraordinary Islamic Balkan, kita akan mengunjungi negara-negara yang berada di semenanjung Balkan, di antaranya adalah negara Makedonia, Albania, Montenegro, Bosnia Herzegovina dan juga Kroasia. Selain kita menikmati keindahan alam dan juga arsitektur bangunannya, kita juga akan mendapatkan informasi mengenai jejak-jejak keislaman yang terbentang di semenanjung Balkan. Keberangkatan di tahun 2024 selama 11 hari dengan harga mulai dari 2.850 US dollar dengan fasilitas terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Extraordinary Islamic Spain, kita akan mengunjungi negara-negara yang berada di Andalusia, mengunjungi kota-kota yang berada di Andalusia maksud kami, yaitu kita akan mengunjungi kota Madrid, Toledo, Cordoba, Malaga, dan Granada dan juga Sevilla. Tentunya selain kita menikmati keindahan alam dan juga arsitektur bangunannya yang luar biasa, kita juga akan mengunjungi, mendapatkan informasi melihat juga di sana mengenai jejak-jejak keislaman yang terbentang di Andalusia yaitu di negara Spanyol. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 2.600 US dollar dengan fasilitas terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Extraordinary Islamic Uzbekistan, kita akan mengunjungi kota-kota yang berada di negara Uzbekistan seperti Tashkent, Bukhara, Samarkand dan juga Amirsoy, dan kita juga akan mengunjungi salah satu makam perawi hadis terkenal dunia yaitu Imam Al-Bukhari. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 1.800 US dollar dengan fasilitas terbaik kami berikan tentunya kepada para pemirsa sekalian, dan salah satunya adalah menggunakan kereta cepat dari Tashkent menuju Bukhara. Untuk produk berikutnya yaitu Extraordinary Islamic Uzbekistan dan juga Kazakhstan. Kita akan mengunjungi kota-kota seperti Tashkent, Samarkand yang berada di Uzbekistan. Kita juga akan mengunjungi kota-kota yang berada di Kazakhstan seperti Almaty dan juga Pegunungan Simbulak yang luar biasa indahnya dengan keindahan alamnya. Keberangkatan di tahun 2024
selama 8 hari dengan harga mulai dari 1.950 US dollar dengan fasilitas terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Beauty of Black Sea. Kita akan mengunjungi kota-kota yang berada di Laut Hitam di negara Turki. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 1.999 US dollar dengan fasilitas terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yang kami punya yaitu Beauty of Swiss. Ya, kita akan mengunjungi kota-kota yang begitu cantik dan indahnya yang berada di negara Swiss yang luar biasa. Keberangkatan di tahun 2024 selama 10 hari dengan harga mulai dari 4.350 US dollar dengan fasilitas terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Goes to Australia. Kita akan mengunjungi kota-kota baik itu Melbourne, Brisbane dan juga Sydney. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 2.680 US dollar dengan fasilitas terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya, kami punya tour holiday para pemirsa sekalian. Di antaranya adalah 99 bintang di langit Amerika. Kita akan mengunjungi negara Amerika dan juga French Canada selama 12 hari. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 4.550 US dollar dengan fasilitas terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Windsor of the American West. Kita akan mengunjungi negara Amerika yang terletak di bagian barat para pemirsa sekalian. Keberangkatan di tahun 2024 selama 10 hari dengan harga mulai dari 4.750 US dollar dengan fasilitas terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Sebagai produk berikutnya yaitu England and Scotland Super Sale. Kita akan mengunjungi negara Inggris dan juga Skotlandia selama 10 hari. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 2.470 US dollar. Fasilitas yang luar biasa yang kami berikan tentunya yang terbaik kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Super Sale East Europe. Kita akan mengunjungi negara di Eropa yang terletak di bagian timur selama 11 hari. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 2.150 US dollar dengan fasilitas terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Spain and Portugal Journey. Keberangkatan di tahun 2024 selama 11 hari mengunjungi negara Spanyol dan juga Portugal dengan harga mulai dari 1.950 US dollar dengan fasilitas terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yang kami punya yaitu Snowy East Coast USA. Kita akan mengunjungi negara-negara di Amerika, kota-kota di Amerika maksud kami yang terletak di bagian timur. Keberangkatan di tahun 2024 selama 13 hari dengan harga mulai dari 4.550 US dollar dengan fasilitas terbaik tentunya kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Bapak Ibu pemirsa, sahabat Mekatur dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya bagi para pemirsa yang ingin mendapatkan detail-detail lebih lanjut mengenai syarat ketentuan dan juga fasilitas-fasilitas apa yang didapat, tentunya para pemirsa dapat mengunjungi media sosial kami ataupun juga dapat menghubungi nomor kontak yang tertera di layar Anda. Para pemirsa, tentunya kami, Mekatur dan juga Lizara, senantiasa untuk selalu berinovasi, menghadirkan layanan berkualitas. Tentunya salah satunya adalah dengan program podcast yang telah kita jalankan pada musim haji kemarin dan juga ada program kajian tafsir yang saat ini pemirsa sedang saksikan dan juga nanti akan ada program Journey Ramadan pada saat bulan Ramadan nantinya yang tentunya dapat bermanfaat kepada para pemirsa sekalian. Kami berkomitmen tentunya memberikan konten-konten berkualitas syarat religi yang tentunya bernilai positif, edukatif, mengandung ilmu kebaikan, tentunya dalam upaya kita sama-sama untuk belajar untuk meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Para pemirsa, sahabat Mekatur dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada program Tadabbur Kalam episode ke-33 kali ini kita akan membahas kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 155 hingga 158 dengan tema semua manusia pasti akan diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama saya Muhammad Irfan sebagai pembawa acara dan juga narasumber kami, guru, ulama, dai serta pembimbing ibadah kami baik haji dan juga umroh, yaitu Bapak Kiai Haji Sonai Abdurrahman LC. Tentunya supaya acara dapat berjalan dengan lancar, marilah kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pemirsa, marilah kita bersama-sama untuk menyimak program Tadabbur Kalam, namun setelah tayangan video yang akan lewat berikut ini. Selamat menyaksikan. Allah, Allah, agisna ya Rasulullah.
العتاب جد بالجواب مرحبا قد قبلنا أنت المعروف بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Shadaqallahul azim. Sahabat Mekatur dan di Zahra di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita semua untuk terus membekali diri dengan ilmu, untuk terus berada di tempat yang baik, di majlis ilmu, yang majlis yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan ya nikmat seperti ini terus diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ya sampai akhirnya kita betul-betul mati dalam keadaan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana yang diwasiatkan oleh Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati melainkan dalam keadaan tunduk dan patuh. Insyaallah seperti biasa kita akan mengikuti kajian atau program tadabbur kalam, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih di surat Al-Baqarah. Insyaallah kita akan mulai dari ayat 155. Ya, silakan yang mau ikut secara langsung ya buka mushaf Al-Baqarah dari ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang beriman untuk sabar, untuk terus berdoa, untuk terus mengerjakan sholat. Karena memang ya inilah modal yang paling utama ya menghadapi segala macam kemungkinan-kemungkinan yang timbul ya dari efek ataupun dari apa yang kita lakukan ya ketika kita diberi kesempatan hidup di dunia ini. Maka ayat 155 ini memberi penjelasan bahwa ujian di dalam hidup ini merupakan keniscayaan. Dan semua pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nanti menggunakan kalimat sedikit. Ternyata dalam catatan ulama-ulama tafsir bukan masalah sedikit atau banyaknya ujian ya, tetapi yang paling dipentingkan itu adalah sikap. Bagaimana kita menghadapi ujian tersebut. Maka di ayat sebelumnya dijelaskan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Dan nanti di ayat 155 ini juga nanti ditutup. Wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada mereka yang sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Wala nabluwannakum. Allah menggunakan kalimat kepastian di sini. Wala nabluwannakum, dan pasti kami akan menguji kalian. Jadi lamnya lam taukid.
ditambah lagi dengan nun yang di atasnya tasdid itu kepastian artinya, walanabluwannakum. Siapa yang akan menguji Allah? Kenapa Allah menggunakan kalimat kami? Karena dalam proses ujian ini ya, ada yang terlibat selain Allah Subhanahu wa taala. Malaikat, ya, bisa jadi nabi yang menyampaikan, atau bisa jadi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Jadi ada keterlibatan sekecil apapun, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk menghargai keterlibatan siapapun. Dan memang ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat kami, ya, di samping memang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, juga ada nilai-nilai pendidikan di sana. Berbeda ketika Allah menggunakan kalimat aku, saya. Itu pekerjaan mutlak. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang melakukan. Tidak ada keterlibatan makhluk sekecil apapun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Kenapa Allah menggunakan kalimat aku? Karena proses penciptaan jin pertama kali, Adam, itu tidak ada keterlibatan siapapun. Tapi ketika Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana, sungguh kami telah menciptakan manusia. Manusia yang dimaksud adalah anak cucu keturunan Adam. Baru di situ Allah menggunakan kalimat kami. Ya, karena ya seperti yang tadi saya sampaikan, di samping keagungan Allah, ya juga ada keterlibatan. Tentang keagungan ini memang biasa kita lihat di negara-negara ya Arab atau di negara manapun lah yang menggunakan sistem kerajaan terutama. Itu kalau memberikan perintah kepada bawahan selalu menggunakan kalimat kami titahkan. Kami perintahkan. Padahal dia bisa ngomong saya. Tetapi untuk menunjukkan keagungan dia sebagai raja, apalagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini bukan hanya sekedar raja, tetapi raja di raja-raja alam semesta. Ya, maka Allah menggunakan kalimat kami. Ya, tapi di sana ada ya pendidikan bahwa sehebat apapun kita, walaupun kita bisa melakukan sendiri, biasakan gunakan kalimat nahniyah, kalimat kebersamaan. Karena ada keterlibatan orang di dalam kesuksesan kita. Nah, dalam hal memberikan ujian pun Allah menggunakan kalimat kami. Sungguh kami akan menguji kalian. Di sini ada kalimat tanpa terkecuali. Apakah nabi, apakah rasul, apa dia seorang ulama, ya, apakah dia habaib atau dia ustadz, orang kaya, orang miskin, orang bodoh, siapapun tanpa terkecuali. Walanabluwannakum. Pasti kami akan menguji kalian. Hanya memang kalau kita pelajari di dalam Al-Quran, ada istilah yang berbeda tentang ujian ini. Ada istilah bala. Dalam ayat ini bala ini. Kalau bala itu ujian mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada seluruh makhluk tanpa ada sebab apapun. Orang kaya diuji, orang miskin diuji, orang baik diuji, orang soleh diuji, yang jahat diuji, orang yang terus bergelimang dengan dosa juga diuji. Laki diuji, perempuan diuji, yang besar diuji, anak juga diuji. Ya. Tujuannya apa? Untuk mengetahui tentang kebaikan dia, untuk mengetahui tentang kesabaran dia, untuk diketahui tentang keimanan ketakwaannya, untuk diketahui tentang kuatnya dia menghadapi cobaan itu. Maka istilah bala ini kadang-kadang ada yang menyederhanakan pengertian ini, ditarik kepada satu lembaga pendidikan. Ini untuk memberi kemudahan saja. Di lembaga pendidikan itu ada ujian. Siapa yang diuji? Ya murid-muridnya. Dan ujian itu diberikan sesuai dengan jenjang yang mereka miliki.
ada tingkat yang SLTP, SLTA, ada yang perguruan tinggi, atau bahkan yang paling kecil pun, katakan SD ataupun ya sebelumnya lagi TK, itu mesti diberi ujian sesuai dengan kemampuan mereka. Untuk apa ujian itu? Untuk mengetahui kemampuan mereka. Untuk apa ujian itu? Untuk menaikkan kelas, menaikkan tingkat. Untuk apa ujian itu? Memberi semangat. Ya. Jadi memotivasi dengan ujian tadi itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji ya, tanpa terkecuali itu semata-mata kan untuk menaikkan derajat, menaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Berbeda dengan musibah. Kalau musibah, nanti kita akan temui ayat-ayat tentang musibah ini. Mesti itu berhubungan dengan apa yang diusahakan oleh makhluk. Apa yang ia lakukan, akibatnya itu nanti ya akan dirasakan berikutnya. Inilah yang disebut dengan musibah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tapi kita juga harus yakin bahwa tidak ada musibah yang terjadi di bumi ini. Tidak ada musibah yang terjadi pada diri kita melainkan sudah tercatat sebelum terjadi. Tapi di ayat yang ini jelaskan itu terjadi karena atau akibat dari ulah, akibat dari perbuatan. Seperti zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya kan, kerusakan ini juga termasuk musibah. Tidak ada kerusakan di darat, tidak ada kerusakan di laut, melainkan akibat, melainkan ulah daripada perbuatan manusia. Ya. Nanti ada lagi secara khusus Allah menggunakan kalimat al-imtihan. Maka sampai ada surat namanya al-mumtahanah itu. Itu kan orang yang diuji. Ya, mumtahanah itu. Kemudian ya ada lagi ya, yang menggunakan kalimat fitnah. Fitnah itu juga sama ujian itu. Tapi di ayat ini khusus Allah menggunakan walanabluwannakum tanpa terkecuali. Ya, bukan akibat mereka melakukan sesuatu gitu enggak, tetapi pasti kalian akan kami uji. Walanabluwannakum. Dengan apa? Bisyai'im minal khauf. Bisyai'im min. Itu menunjukkan arti sedikit. Diuji dengan apa? Dengan sedikit rasa takut. Takut sakit. Takut miskin. Takut gagal. Ya. Takut nggak memperoleh sesuatu. Ini bisyai'im min. Takut masuk neraka. Apakah itu juga termasuk? Ya. Al-khauf namanya itu. Ya. Jadi dia takut masuk neraka. Makanya kemudian dia melakukan atau mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, meninggalkan larangan-larangan. Karena apa? Ada rasa takut. Tapi rasa takut ini Allah tanamkan kepada siapapun. Kalau dia punya ilmu untuk menghadapi, maka rasa takut itu akan melahirkan kebaikan demi kebaikan. Allah menyebut bisyai'im minal khauf, sedikit rasa takut. Kalau dia nggak diberikan rasa takut, dia nggak bakal merasakan nikmatnya ketenangan. Kalau dia nggak diberikan rasa takut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia nggak akan tahu tentang dirinya, tentang kekuatan dirinya. Ada power di dalam dirinya, dia nggak tahu. Karena nggak diberi, nggak diuji dengan rasa takut. Allah menggunakan bisyai'im min karena memang faktanya sedikit. Ya. Dan apalagi kalau sudah bisyai'im minnya ini udah menuju kepada ya, seseorang ketika diuji tentang rasa takut, ya imannya ini hilang. Jadi kata-kata Nabi SAW, ya salah satu orang yang mendapatkan halawah, manisnya iman itu diantaranya dia punya rasa takut. Ya, takut mendekati kekafiran, takut mendekati kesyirikan,
sebagaimana dia takut akan dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, itu kan bisyai'imin, itu yang paling besar itu. Ya, takut terhadap ya api neraka tadi itu. Jadi takut apa saja Allah yang ngasih. Ya. Tapi kita orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri was salah, itu kuncinya. Kemudian yang kedua wal ju', sedikit rasa lapar. Ya. Kan dengan lapar kita nanti bisa merasakan nikmatnya makan. Orang kalau sudah lapar, dikasih makanan apa saja, ya tentu kalau orang yang beriman kan dilihat halalan thayyibah, tapi dia merasakan nikmat itu. Tapi kalau kenyang, dikasih makanan apa seenak apapun, itu nggak bisa dia menikmati. Ya, makanya tadi ya jimatnya itu adalah as-sabru wassalah. Dikasih nih rasa lapar, sabar. Ya, nanti juga akan ada makanan. Ya, bahkan ada orang ya ketika dia merasa tidak memiliki apa-apa, dia nggak menyadari ya kalau kita lapar, di dalam tubuh kita ini kan masih banyak lemak sebetulnya. Kan itu bisa dimanfaatkan. Ya. Jadi kalau lemak ini sudah habis, kan masih ada tulang, diambil dari tulang yang ada pada diri kita. Jadi jangan khawatir ya dikasih rasa takut kemudian ya rasa lapar ini langsung kemudian mengatakan wah mati saya. Enggak mati. Ya, kalau hanya sekedar lapar. Ya. Jadi kalau kita diuji dengan kelaparan kayak begini ini, ya kita coba bayangkan saudara-saudara kita yang sedang berada dalam kancah peperangan itu. Ya Allah, di pengungsian sulit mereka mendapatkan makanan, sulit mereka mendapat nasi itu. Tapi mereka masih bisa hidup. Ya. Makanya jangan ada ketika diberikan ujian semacam itu kemudian dia berputus asa seolah-olah tidak ada yang bisa memberikan makanan dan minum. Enggak ada. Ya cuma kita disuruh berusaha. Ya hadapi semua dengan sabar. Ya. Wa naqsim minal amwal. Ini juga ujian. Wa naqsim minal amwal itu dikurangi sedikit dari kekayaan. Itu minal amwal, ya. Ujian. Tiba-tiba anaknya mau bayar sekolah dia nggak punya duit, itu ujian. Ya. Tiba-tiba hari ini kok nggak ada yang harus dimasak karena dia nggak punya duit, itu ujian. Tiba-tiba banyak permintaan dari sana sini. Kita nggak punya ujian. Ya, itu hanya, tapi Allah mengatakan minal amwal, sebagian, nggak semuanya. Makanya orang kalau cerdas itu ketika diuji semacam itu dia nggak mengeluh. Ya, dia masih meyakini selama Allah Subhanahu wa taala itu ghani, maha kaya, apa yang harus kita takuti? Selama Allah Subhanahu wa taala masih memiliki perbendaharaan yang tidak ada batasannya, apa yang harus kita takuti? Kita nggak punya itu cuma sebentar saja, makanya disuruh sabar, disuruh berdoa. Ya. Allah akan memberikan solusi, Allah akan memberikan jalan keluar untuk mendapatkan harta itu kembali. Jadi jenis atau bentuk ujian mengurangi kekayaan yang kita miliki itu banyak cara. Tiba-tiba anaknya sakit perlu berobat. Itu kan termasuk manaksi minal amwal. Tiba-tiba mendengar kabar kecelakaan. Ya, saudaranya ataupun anak ataupun istri atau suami itu minal amwal wa naqsi minal amwal. Ya. Jadi dikurangi hanya sedikit saja. Makanya kita punya jimat tadi, as-sabru wassalah. Kemudian wal anfusi, wal anfus, wawanya kan waw ataf ini, nyambung dengan wa naqsin ini. Ya, jadi dikurangi sebagian hartanya. Wal anfus itu jiwa. Jiwa itu ada yang mengatakan kita di dalam hidup ini kadang ya secara tiba-tiba orang tua meninggal. Ah, itu minal anfus. Kadang saudara, kadang anak, ya, kadang kerabat. Ya. Jadi ini semua adalah ujian terhadap diri, terhadap jiwa.
minal anfus. Ya. Tetapi menggunakan kalimat min sebagian itu artinya tidak semua, tidak sekaligus mati semua gitu, enggak. Sedikit-sedikit, ya. Jimatnya apa? As-sabru wassalam. Wassamarat. Ini termasuk krisis moneter kalau tingkat yang lebih global. Ya, tetapi as-samarat, buah-buahan ini ya artinya perekonomian bisa. Buah-buahan ini ya bisa jadi kebutuhan ya sandang ya papan di rumah. Itu dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit, nggak banyak. Ya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu kalau lagi diuji kayak begitu itu, beliau sabar. Kemudian memberikan contoh kepada sahabat. Beliau langsung ngambil air wudhu, sholat. Nah, maka ada yang mengartikan wasta'inu bisabri wassalah, sabar dan salat itu yang dimaksud adalah melakukan salat 2 rakaat. Ya, ambil air wudhu, dia salat. Dan itu ada pengakuan dari sahabat. Nabi SAW kalau menghadapi masalah itu, beliau ngambil wudhu kemudian salat. Ya. Karena memang salat ini kalau kita mencari hikmah, ya bukan yang tersembunyi tetapi hikmah dari Isra Mi'raj itu. Nabi SAW waktu itu sedang menghadapi banyak cobaan. Di antaranya satu pamannya meninggal, Abu Thalib. 2 istri tercinta Khadijah meninggal. Ketiga, ejekan hinaan masyarakat Mekah pada waktu itu, kalau sebelumnya hanya pembesar, tetapi setelah meninggal Khadijah, meninggal pamannya, orang awam pun berani, orang miskin pun berani, budak pun berani ya membuli Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, Nabi diusir dari Taif. Ini semua masalah ya, kalau orang-orang yang gak beriman menghadapinya, ini masalah besar. Ya. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kekasihnya ini? Di Isra Mi'rajkan. Pada saat di Isra Mi'rajkan, linuriyahu min ayatina. Kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami kepada Muhammad. Jadi linuriyahu min ayatina. Maka semua masalah yang dihadapi di dunia, sebesar apapun menurut ukuran manusia, nggak ada apa-apanya, kecil jika dibanding dengan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi mengajarkan kalau lagi diuji kayak begitu itu, ambil air wudhu, sholat. Karena dengan salat inilah nanti Allah akan memberikan jalan keluar. Dengan salat inilah sesungguhnya Allah nanti akan memperlihatkan keagungan dan kebesarannya. Sehingga ketika kita menganggap besar selain Allah, dengan sendirinya nanti ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, selain Allah kecil. Masalah-masalah semuanya kecil. Maka kemudian carilah ayat-ayat, carilah keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'inu bisabri wassalah. Wabashiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya. Siapa sih orang yang sabar itu? Orang-orang yang sabar itu orang yang bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik, itu sabar. Ya. Orang sabar itu orang yang menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dan buruknya. Dia meyakini semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena kita nggak tahu ketetapan, kita disuruh berusaha, kita disuruh berdoa, dia lakukan itu dengan baik, itulah sabar. Sabar itu bukan nerima dalam pengertian ya, ketika kita mau pergi ke suatu tempat. Ya, tiba-tiba kita punya janji harus sampai jam 10 di tempat tersebut. Ternyata jemputan terlambat. Ternyata kendaraan yang biasa membawa kita itu terlambat. Dia sabar, dia nunggu sampai jam 11 dia masih sabar. Bukan sabar namanya. Orang kayak begini ini. Orang sabar itu karena janjinya jam 10, ketika melihat jemputan ini ada masalah, dia nyari alternatif yang lain.
Kalau di sekarang kan ada Gojek, ada macam-macam Grab dan lain sebagainya, kan bisa itu sebagai alternatif. Ya, nggak bisa pakai kendaraan yang besar, kita bisa pakai motor. Yang penting kita sampai ke tujuan jam 10. Inilah yang disebut dengan sabar. Jadi sabar itu ada orang sakit, dinasehati yang sabar, berobat enggak, apa enggak, ya Allah. Bukan sabar. Dikatakan sabar itu manakala dia berobat tetapi dengan satu keyakinan idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit dialah yang menyembuhkan. Dia datang ke dokter, yang dia minta pertama adalah kesembuhan dari Allah. Dokter hanya sebagai wasilah, dokter hanya sebagai perantara. Inilah sabar. Ada usaha. Ya. Jadi bukan kemudian nerima begitu saja. Bukan, jadi yang sabar itu adalah usaha atau melakukan sesuatu yang terbaik ketika ada sesuatu ini ternyata tidak yang kita inginkan, tidak kita dapatkan. Allah sebetulnya menyuruh nyari yang lain. Ada alternatif-alternatif yang lain. Inilah yang disebut dengan sabar. Wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Dulu ada sahabat, ya, namanya Husain. Pakai sad ya, Husain. Ya. Jadi beliau ini ketika akan meninggal berpesan kepada keluarganya itu, nanti kalau saya meninggal, kalau saya mati, berpestalah kalian. Bingung saudara-saudaranya ini. Meninggal tapi disuruh berpesta. Maksud berpesta itu artinya makan-makanlah kalian dengan senang. Kalau saya nanti meninggal. Hanya ditanyakan kenapa? Jawabannya apa? Karena saya akan mendapat piala penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa? Saya diuji oleh Allah 30 tahun. Tapi saya hadapi itu semua dengan sabar. Artinya apa? Dia sudah berobat nggak sembuh-sembuh. Dia sudah minta kepada Allah terus, tapi dia nggak pernah mengeluh. 30 tahun ini saatnya saya akan mendapat piala penghargaan. Coba kita lihat, kita renungi ayat hadis ini atau riwayat ini. Jadi ketika saudara kita atau siapapun yang mendapatkan piala penghargaan, apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya? Senang. Mereka bersyukur anak kita wisuda. Ya, maka di rumah kemudian ada selamatan. Ya, syukuran, kita undang yang lain. Ya, senang kita. Nah, Husain ini seperti itu dia. 30 tahun saya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi saya hadapi semua dengan sabar. Kini saatnya saya akan mendapatkan piala penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bergembiralah kalian, bersenang-senanglah kalian. Nah, ini namanya sabar. Dulu Nabi SAW suatu hari ketika melewati ya seseorang, ada perempuan ya sedang berada di pemakaman seperti suaminya itu. Ya, dia lagi nangis. Lalu Nabi datang. Perempuan ini nggak tahu kalau itu adalah Nabi SAW. Nabi menasehati yang sabar. Si wanita ini mengatakan, kamu nggak ngalami. Saya yang ngalami musibah ini. Sudah ditinggalkan oleh Nabi. Nggak lama kemudian ada yang memberitahu ya kepada wanita ini. Kamu tahu tadi siapa yang nasihati kamu supaya bersabar? Si wanita ini mengatakan, enggak. Itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung si perempuan ini mencari dan mengejar Nabi. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah saya sabar katanya. Lalu kata Nabi apa? As-sabru inda sadamatil ula. Sabar itu pada pukulan pertama. Maksud pada pukulan pertama itu ketika diberikan cobaan, ketika diberi musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi bukan sudah berproses baru kemudian dia mengatakan saya sabar. Sabar itu inda sadamatil ula, pada pukulan yang pertama. Ya. Jadi dinasihati oleh Nabi, sabar dia. Ya. Dan orang yang sabar itu
ya insya Allah pada akhirnya nanti Allah akan memberikan keberuntungan. Ya, nggak ada orang sabar berakhir dengan penyesalan tuh nggak ada. Ya, mesti dia beruntung, mesti dia mendapatkan kebahagiaan. Makanya di ayat ini wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Wabasyiris sabirin. Nah, di ayat berikutnya dijelaskan siapa sih orang yang sabar yang mampu menghadapi cobaan atau ujian-ujian yang di atas ini. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka ini adalah orang-orang yang apabila, menggunakan kalimat idza ini. Apabila ini sesuatu yang pasti terjadi ini. Ya. Jadi kalau mereka ini ditimpa musibah atau musibah menimpa mereka, menggunakan kalimat idza lu ya. Ini pasti ini. Jadi kalau dia diberi musibah atau dia mendapatkan musibah, qalu dia akan mengatakan inna lillah. Inna itu artinya sesungguhnya kami milik Allah. Maksud sesungguhnya kami milik Allah itu apa yang telah sedang akan terjadi itu sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Sehingga ketika ada musibah dia mengatakan sesungguhnya kami milik Allah. Allah yang menentukan segala-galanya. Ya. Tapi kalau kita tidak mengakui seperti itu, artinya tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadis Nabi SAW. Man lam yasbir bi balai walam yashkur bi na'mai walam yarda bi qada'i falyakhruj min bainis samai wa ardi. Orang yang tidak sabar ya terhadap musibah yang aku berikan, tidak bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan, dan dia tidak menerima takdir, tidak menerima ketetapanku, silakan keluar dari langitku, dari bumiku. Falyatlub rabban siwaya, cari Tuhan selain aku kalau ada. Makanya kalau dapat musibah, kita terima, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak menerima, sudah keluar kamu dari langit Allah, dari buminya Allah. Cari Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Kita diberi nikmat, kita syukuri. Kita diberi musibah, kita hadapi dengan penuh kesabaran. Ya. As-sabru wassalah tadi itu senjatanya itu. Ya. Kita diberi ketetapan apapun, kita terima khairihi wa syarri. Sebab kalau tidak, ayo coba cari Tuhan selain Allah, nggak ada. Allah yang menentukan itu semua. Ya. Jadi kalau innalillah itu sesungguhnya kami ini adalah milik Allah. Allah yang menentukan semua. Jangankan kami, seluruh langit dan bumi serta isinya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah mau memperlakukan kita kayak apa saja, apa kita punya kuasa untuk melawan Allah? Kan enggak. Tapi Allah kan maha bijaksana. Tapi Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada kita. Tapi nanti Allah yang menentukan. Kalau demikian Allah yang menentukan, ngapain kita berusaha? Ya. Ketentuan itu kan gaib, nggak ada yang tahu. Kita disuruh berusaha. Apakah sembarang usaha? Enggak. Kan sudah ada ajaran. Kan sudah ada guidance. Kan sudah ada petunjuk. Kan ada Al-Quran. Kan ada hadis. Kita ikuti semua itu. Innalillah. Sesungguhnya kami milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Dan sesungguhnya ya hanya kepadanya lah kita akan dikembalikan. Atau sesungguhnya kami semua rajiun pasti akan kembali ilaihi kepadanya. Artinya kalau kita kembali kepadanya kan Allah tinggal mengadili. Allah Subhanahu wa taala tinggal memberikan ketetapan yang lain. Ini ketika diberi kesempatan hidup di dunia dulu, nerima aku sebagai Tuhannya atau tidak? Ya. Nerima ketetapanku atau tidak? Dia sabar atau tidak? Ya. Dia bersyukur atau tidak?
kita akan kembali kepadanya. Karena kita akan kembali, maka terima semua ketetapan, termasuk ujian-ujian yang disebut di atas. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka orang-orang yang sabar ini berada di sisi Allah di tingkat atau di derajat yang paling tinggi. Ulaika. Ya, ini isim isyarat tinggi ini menunjukkan tingginya derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alaihim salawat. Maka bagi mereka salawat min rabbihim dari Tuhan mereka, warahmah dan rahmah. Apa sih salawat itu? Ketika kita mendengar innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Orang yang beriman, bersolawat bersalamlah atas Nabi. Allah terus menerus membaca solawat. Maksudnya adalah Allah menurunkan ampunan, Allah memberi rahmat. Ya. Kalau malaikat membaca solawat itu artinya malaikat ini minta kepada Allah agar diturunkan rahmat dan ampunan. Kalian hai orang yang beriman, bersolawatlah, bersalamlah atas Nabi. Kita membaca solawat dan salam untuk Nabi ibadah karena Allah yang nyuruh. Ya. Lalu kemudian kita dapat apa? Satu kali solawat untuk Nabi, Allah akan bersolawat untuknya berapa? 10. Ya. Maksud Allah membaca solawat kepadanya 10 itu, Allah memberikan rahmat. Allah memberikan ampunan. Jadi ulaika alaihim salawat, mereka ini memiliki tingkat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapat solawat. Dari mana? Dari Tuhan mereka. Artinya Allah akan memberikan ampunan kepada mereka. Warahmah dan kasih sayang. Ya, jadi kalau pengen mendapat rahmat langsung dari Allah, pengen mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu pintunya, sabar. Ya. Sabar dalam menghadapi cobaan. Ya. Sabar itu kan sabar menghadapi nikmat, sabar menghadapi musibah, sabar pada waktu kaya, sabar pada waktu miskin, sabar dalam segala hal. Ya. Makanya mereka ini akan mendapat sholawat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka ini adalah orang-orang yang terbimbing. Mereka ini adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, orang-orang yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Tiba-tiba setelah ujian ini, lalu kemudian ada ayat menjelaskan tentang Safa dan Marwa. Nah, ulama banyak memberikan penjelasan bahwa ketika kita mendapatkan ujian apapun bentuknya, kita dituntut untuk berusaha. Berusaha keluar dari cobaan tersebut. Berusaha menjawab ujian tersebut. Nah, itu yang disebut dengan sa'yun. Sa'yun itu berusaha. Ya. Makanya keluar ayat ini. Ya, ini kan tentang sa'i ini. Ya. Inna safa wal marwa. Jadi kalau kita menghadapi cobaan-cobaan itu, pertama bersihkan hati, safa. Bersihkan hati. Kemudian yang kedua marwa. Ya. Jadi marwa itu, ya, itu artinya, kalau sofa ini artinya bermula, artinya mengawali segala sesuatu itu dengan kejernihan hati, ya, maka marwa ini yang merupakan sasaran ataupun tujuan yang membahagiakan. Kalau kita memulai dengan sofa, dengan kebersihan hati, insya Allah pada akhirnya kita akan bahagia. Safa dan Marwa ini ya dua bukit yang ada di sekitar Masjidil Haram. Dulu itu dari Ka'bah itu jaraknya kurang lebih 300 meter. Tapi sekarang setelah ada perluasan itu, Safa Marwa itu ada di dalam Masjidil
Masjidil Haram. Kalau sekarang, kalau dulu kan beda. Ya, dan Sorfa ini termasuk bukit yang paling tinggi lah di tempat sekitar Masjidil Haram. Lalu kemudian Marwa. Nah, ini tempat Safa dan Marwa dikatakan min sya'airillah, salah satu daripada syiar-syiar Allah. Ya, sya'air itu, syiar itu artinya merasa. Jadi orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu orang yang merasa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki keagungan, kekuasaan yang luar biasa. Makanya orang yang mengagungkan syiar Allah, dia akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dulu orang-orang jahiliyah itu mereka kalau mau menunaikan umrah ataupun haji, mereka niat mau melaksanakan umrah itu ya di miqat itu. Niatnya itu apa? Untuk patung yang bernama Manat. Nanti mereka pergi ke Safa. Di Safa itu ada patung namanya Isaf. Ya. Lalu kemudian pergi ke Marwa. Di Marwa juga ada patung namanya Nailah. Jadi dari patung yang namanya Isaf ke patung yang namanya Nailah. Ya, jadi Safa, Marwa. Nah, ini orang-orang musyrik itu melakukan itu semua. Makanya kemudian diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala, inna safa wal marwata, safa marwa itu salah satu syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Faman hajjal baita wa i'tamara, maka barang siapa yang menunaikan ibadah haji di masjid di baitnya Allah Subhanahu wa taala, faman hajjal baita ya, di Masjidil Haram, atau mereka tawaf ya dan sa'i di sekitar Ka'bah itu, wa awi tamara, atau melaksanakan umrah, fala junaha alai ayyatawafa bima, tidak ada dosa baginya melaksanakan sa'i dari Safa dan Marwah. Awalnya mereka tidak mau karena orang-orang jahiliyah itu melakukan itu dari patung satu ke patung yang lain. Tapi kemudian setelah itu semua dibersihkan pada tahun 9 Hijriah. Ya, ini udah bersih nih, orang-orang musyrik udah nggak ada nih. Ya, dan patung-patung itu kan sudah ditumbangkan semua oleh penduduk Mekah tahun 8 Hijriah tuh. Tapi masih ada orang musyrik. Orang musyrik itu keluar dari tahun 9 Hijriah. Sampai bulan Rabiul Awal tahun 10 Hijriah. Bersih, sudah nggak ada orang-orang musyrik lagi. Nah, maka kalau ada orang yang menunaikan ibadah haji ataupun umroh, nggak apa-apa, lakukan dari Safa ke Marwah, sa'i. Ya, ini sebetulnya simbol. Ini merupakan salah satu pengajaran ya bahwa umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus betul-betul menerima takdir ketetapan Allah, tetapi di sisi yang lain dia harus berusaha untuk mewujudkan sebagai syarat hidup di dunia. Dia harus memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan lain sebagainya. Harus berusaha. Dan ketika berusaha, Allah menentukan nggak mesti dari usaha yang kita lakukan. Buktinya ketika Safa Marwah dulu Siti Hajar. Apa yang dia cari? Mencari air. Dari Safa nggak ada, Marwah nggak ada, Safa, Marwah, Safa. 7 kali, tetapi air itu didapat di mana? Di bawah kakinya Ismail. Berapa meter antara Safa dengan kakinya ya Ismail? Hampir 300 meter. Masya Allah. Nah, ini pelajaran. Jadi kita dituntut untuk usaha sesuai dengan petunjuk. Dapat atau tidak urusan Allah. Bagaimana dapatnya, apakah sesuai dengan keinginan kita? Urusan Allah. Maka faman hajjal baita, orang yang menunaikan ibadah haji ataupun umrah, tidak ada dosa baginya melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Wa man tatawwa'a khairan, siapa saja yang berbuat kebaikan pada saat melaksanakan haji ataupun umrah atau yang lainnya, sekecil apapun kebaikan yang mereka lakukan, fa innallaha syakirun alim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala syakir. Syakir itu memberi penghargaan sekecil apapun yang dilakukan oleh hambanya. Ya. Jadi kalau diartikan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha bersyukur, atau yang bersyukur, iya boleh, tetapi intinya adalah Allah memberikan penghargaan sebagai bukti syukur, bukti terima kasih Allah kepada hamba yang melakukan kebaikan sekecil apapun. Alimun, lagi maha mengetahui.
kita tadaburi, kita renungi ayat-ayat yang kita baca pada pertemuan ini. Ya, dari mulai ayat 155 ini. Ya, bahwa ujian adalah keniscayaan. Sehingga ketika kita diuji jangan pernah mengatakan hanya saya enggak, semua tanpa terkecuali. Ya. Saya sakit, yang lain juga sakit. Saya pernah jatuh, yang lain apalagi. Ya. Saya pernah begini, pernah begitu segala macam dalam bentuk ujian. Pernah, yang lain juga sama. Kemudian yang perlu kita renungi lagi, ujian Allah menggunakan kalimat min itu artinya sedikit, bisyai'im min itu kita disuruh ya untuk merenungi ini semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jika dibanding dengan kesempitan, jika dibanding dengan kesusahan, jika dibanding dengan ujian-ujian kayak yang disebut di dalam ayat ini, banyakkan nikmat ya, banyak keluasan, banyak kebahagiaan dibanding dengan kesempitan dan kesusahan itu. Ya, jadikan ini sebagai bahan perenungan buat kita. Cuma kadang-kadang kita kalau nikmat kita itu sering melupakan, tapi kalau ada musibah sedikit aja, Masya Allah diingat-ingat terus. Termasuk juga menyikapi kebaikan orang. Orang ini baik selama sekian tahun. Begitu melakukan kesalahan sedikit doang, ya Allah, hilang semua kebaikan-kebaikan itu. Iya kan? Ya, apalagi dalam berumah tangga itu kadang-kadang itu dialami kadang-kadang oleh si istri itu. Sekian tahun membina rumah tangga, suaminya baik, tapi sekali aja melakukan kesalahan, semua kebaikan hilang. Maka wajar kalau Nabi mengatakan perempuan itu banyak di neraka. Kenapa? Perempuan itu kurang syukurnya, katanya gitu ya. Kenapa kurang syukur? Oh, kebaikan sebanyak itu dilupakan, suami baru sekali doang melakukan kesalahan, itu terus yang diingat-ingat. Ya, laki-laki juga ada, ya, tapi Nabi menyebut kebanyakan perempuan. Makanya jadilah wanita-wanita yang banyak bersyukur. Jadi ketika melihat ada keburukan, ada kejelekan suami sedikit, itu tutupi. Lihat kebaikan-kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah menguji itu semua bisyai'im min, dengan sedikit saja, ya. Dan kemudian yang tiga, sebagai bahan perenungan, ketika kita sabar menghadapi semua, ketika kita hadapi itu semua dengan sabar dan salat, maka Allah akan memberikan rahmat kasih sayang. Allah akan ampuni dosa dan kesalahan kita. Indahnya ya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat kita berusaha, kita melakukan suatu kebaikan sekecil apapun, Allah akan hargai. Enggak ada amalan hamba yang disia-siakan. Innallaha la yudhi'u amala amilin minkum. Allah enggak akan menyia-nyiakan amal perbuatan hamba. Ya, baik dari laki ataupun dari perempuan, semua diberikan penghargaan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah syakirun alim. Wallahu a'lam bissawab. Ya, saya kira ini mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita pada pertemuan yang akan datang diberi kesehatan oleh Allah, diberi kesempatan sehingga kita masih terus mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu orang yang memahami atau mentadaburi satu ayat saja, ya, itu lebih baik daripada orang yang menghatamkan Al-Quran satu ayat tapi dia pahami, tapi dia tadaburi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mentadaburi ayat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan sama membaca hamdalah dan doa kafarat majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لي خمسة